Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Eh, untuk perkuliahan perencanaan proyek industri, selanjutnya kita akan memasuki bagian yang ketiga ya. Setelah kemarin kita telah mendiskusikan sedikit pengantar dan kemudian penjelasan tentang analisis pasar. Hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan analisis teknikal ya, atau analisis teknis. Jadi memang ini adalah bagian yang cukup penting dan memang pembahasannya akan sangat banyak begitu ya. Namun jika kita perhatikan poin per poin yang kemudian dijelaskan dalam atau yang perlu dijelaskan dalam analisis teknis ini merupakan bagian-bagian yang sudah pernah kita pelajari dalam mata kuliah sebelumnya ya, yang telah disediakan dalam program studi ini. Jadi memang bisa dibilang bagian technical analysis ini adalah kompilasi dari beberapa skill yang kemudian telah diajarkan dari beberapa mata kuliah yang telah diajarkan pada semester sebelumnya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menyampaikan poin-poin penting ya, yang setidaknya harus ada begitu ya, atau minimum requirement begitu ya pada saat kita melakukan analisis teknis pada sebuah perencanaan proyek ya, agar memang proyek tersebut memberikan gambaran yang cukup komprehensif ya, sehingga nanti pada saat melakukan assessment ya, memutuskan go or no go untuk proyek ini dapat memberikan pertimbangan yang cukup matang gitu ya. Walaupun memang secara teori visible analysis ini visibility analysis ini hanya mampu memberikan tingkat keakurasian yang sampai maksimum itu hanya 35-40% ya. Namun demikian, ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai screening awal, begitu ya. Apakah proyek ini punya masa depan yang baik, begitu ya, atau hanya sekedar hitungan di atas kertas dan tidak memiliki performa yang cukup baik untuk merespon market, merespon pasar di masa depan, begitu ya. Baik, kita langsung saja untuk pembahasannya, ya. Dalam penjelasan technical analysis begitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi ya sebelum kita melakukan detailing poin per poin untuk penjelasan sisi teknis dari proyek yang akan kita usulkan gitu ya. Setidaknya ada satu poin pertama yang harus kita highlight begitu ya. Di sebelah kiri saya sudah ada tulisan begitu ya, atau narasi yang kemudian saya cetak tebal begitu ya, will be able to deliver goods or services at a profit. Jadi memang kita memastikan bahwa project yang kita usulkan itu memang bisa mengantarkan produk yang kita usulkan, entah itu dalam bentuk barang ataupun jasa, yang memang pada akhirnya adalah kita memang mendapatkan feedback berupa profit ya. Profit ini berarti pasti dalam bentuk uang ya. Kalau benefit bisa berupa lain ya, misalnya mungkin bisa saja layanan yang sifatnya intangible itu bisa disebut sebagai benefit. Tapi kemudian kalau kita fokus yang pada profit, maka targetnya adalah uang, targetnya adalah pendapatan. Ya, oleh karena itu ini harus disepakati bersama bahwa memang ketika kita ingin mengusulkan satu proyek industri, begitu ya, memang endingnya itu harus mampu dapat diukur dengan pendapatan. Ya, seberapa besar kemudian proyek ini akan memberikan feedback kepada perusahaan kita. Ini menjadi bagian yang cukup penting, gitu ya. Dimanapun nanti kita akan bekerja, begitu ya, ataupun dimanapun kita nanti akan berkarya, kita sebagai pengusaha atau kita sebagai pengelola perusahaan, gitu ya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena feedback berupa profit itu adalah parameter utama bagi pemilik perusahaan untuk meyakinkan bahwa pekerjaan atau usahanya akan terus dapat berkelanjutan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan mengapa kita harus menetapkan technical analysis ini adalah kita ada kebutuhan untuk memastikan begitu ya, agar proses bisnis yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar ya.
pasti ada gangguan memang pada saat implementasi. Tapi pada saat kemudian kita melakukan perencanaan, gangguan-gangguan tersebut ya atau disruption yang kemudian mungkin muncul itu harus sudah dapat dianalisis. Sehingga pada saat kita melakukan implementasi yang kemudian mengalami hambatan-hambatan ya sesuai dengan prediksi yang kita perhitungkan, maka kita dapat dengan mudah untuk mengantisipasinya. Ya. Contoh misalnya dalam hal teknis, begitu ya. Ini kaitannya dengan sufficient access to resources ya. Jadi memang banyak rencana kegiatan usaha atau rencana bisnis yang secara prospektus mungkin memang baik, demand-nya bagus begitu ya, marketnya masih biru begitu ya, teknologinya belum banyak yang menggunakan atau kemudian patennya kita yang memiliki teknologinya, teknologi package-nya ya. Namun sayangnya sumber daya untuk mendapatkan raw materialnya itu sangat terbatas gitu ya. Artinya apa? Artinya kita akan kehilangan loss of opportunity dari penjualan produk kita. Kenapa? Karena resources-nya sangat terbatas gitu ya. Walaupun teknologinya ada, kemudian kemampuan untuk produksinya ada, tetapi kalau keterbatasan terhadap raw materialnya, maka kita tidak bisa membuat produksi atau merencanakan produksi yang sifatnya masif ya. Oleh karena itu, ketika kita berani untuk menawarkan kepada calon konsumen kita dan misalnya gitu ya, responnya cukup baik gitu, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi kita gitu ya, akan menjadi bumerang bagi kita gitu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul sejauh mana kemudian kesiapan dari sisi teknis ya. Sebagai alasan lainnya ya yang perlu kita highlight adalah the new business fails is under capitalization. Jadi memang ketika kita punya startup kemudian naik menjadi betul-betul perusahaan yang bisa running well begitu ya. Terkadang ini kendalanya adalah scaling up gitu ya. Kegiatan scaling up. Mungkin pada saat startup gitu ya, raw materialnya semua ada, labornya semua ada begitu ya. Jumlahnya cukup gitu. Tapi ketika kemudian kita harus scale up gitu ya, ini menjadi kendala gitu ya. Kenapa? Raw materialnya terbatas, labornya tidak ada gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa? Kesempatan untuk kemudian menjadi perusahaan yang lebih besar ini menjadi tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Ya kita tidak cukup uang untuk kemudian menciptakan perusahaan yang lebih besar lagi karena memang tidak tersedianya resources. Seperti itu. Jadi memang ini perlu kita hitung secara detail begitu ya. Dihitung secara seksama sehingga memang persiapan secara teknis ini betul-betul matang gitu ya. Setidaknya nanti ketika pihak manajemen atau kemudian kita sebagai pemilik project atau pemilik usaha merasa ini adalah bagian yang mungkin untuk dilakukan dan memutuskan go untuk project ini, maka memang sejatinya technical analysis ini menjadi bagian yang terdepan gitu ya. Kenapa? Karena inilah bagian dapurnya, processingnya gitu ya. Kita dalam framework teknologi industri pertanian ya atau petanikan industri kita mengenal ada istilahnya input, proses dan output kan begitu ya. Kemudian kita mengedepankan outcome ya. Jadi memang ada proses. Nah, proses ini adalah manufacturingnya ya, di mana sisi teknis atau technical ini menjadi penting gitu ya. Oke, kita akan lihat apa saja yang kemudian meliputi sisi teknis ini. Nanti kita coba melatih gitu ya untuk mencoba menyusun technical analysis dari di sesi praktikum atau sisi responsif ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama gitu ya, kita harus mampu memilih jenis produk atau layanan yang akan kita jual. Ini menjadi penting gitu ya. Karena semuanya bersumber dari sini gitu ya. Kita harus mampu mendefinisikan produk dan services ya. Oke, apa hubungannya dengan analisis sebelumnya? Analisis sebelumnya adalah kita menganalisis sebuah market gitu ya. Kita sudah punya ide, kita akan menjual sesuatu ya dalam payung besarnya. Contoh misalnya kita ingin usaha apa ya? Misalnya kita akan usaha beras dalam kemasan, misalnya beras premium kan begitu ya. Nah, itu payung besarnya adalah produk beras premium. Tapi kemudian pada saat kita melakukan analisis teknisnya, kita harus mampu mendefinisikan what kind of the product yang akan kita jual gitu ya, atau apa jenis layanan yang akan kita jual. Ini harus definitif ya, spesifik dan kemudian memang detail. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah kita memiliki kemampuan untuk mendefinisikan produk, itu nanti dapat diturunkan
kita membutuhkan mesin apa, membutuhkan skill pekerja yang seperti apa, butuh mesin dengan kapasitas berapa, butuh energinya seberapa besar gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu perlu dilakukan, perlu didetailkan sehingga memang memberikan informasi yang komprehensif ya, atau holistik secara detail terkait dengan aspek teknisnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian kedua, berbicara tentang the manufacturing atau production process. Jadi memang kita tidak boleh melepaskan dari ini. Ini adalah core intinya, gitu ya. Bagaimana kita mendeliver dari raw material sampai kemudian menjadi produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Ya, ini sangat penting, gitu ya. Ini baru bicara tentang manufacturingnya. Ini bicara di pabrik saja, ya, di bagian atau di apa namanya di stasiun produksi. Ini kita baru bicara di sini saja. Kita mungkin nanti secara teknis akan bicara agak panjang nanti. Bagaimana how to deliver the product begitu ya, mengirimnya, distribusi kita menggunakan sistem apa, supply chain bagaimana dan seterusnya. Ya. Tapi yang pertama adalah kita harus tahu betul bagaimana kemudian proses step by step begitu ya, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, kemudian pengawasannya, kemudian monitoringnya, itu bagaimana kemudian produk ini dapat jadi sesuai dengan standar mutu yang kemudian kita tetapkan. Atau paling tidak standar mutu yang memang dijadikan preference sebagai calon konsumen kita. Ya, ini menjadi penting gitu ya. Paling tidak kita mampu menuliskan flow diagramnya. Ya, mungkin kita sudah belajar peta proses operasi, ya, diagram aktivitasnya. Gunakan itu. Dulu waktu kita kuliah perencanaan produksi, begitu ya, kita sudah diajarkan terkait dengan bagaimana kita membangun atau membuat diagram air tentang proses produksi. Gitu ya. Ada perencanaan peta perencanaan produksi, ya, PPO. Ini yang kedua. Ini harus kita jalankan flow prosesnya. Kalau perlu memang nanti akan detail ya, sampai kemudian gambar teknis. Cuman gambar teknis biasanya maksudnya di fase berikutnya ya, fase fit ya, atau front end engineering design. Kalau di FS kita hanya mungkin bicara general processing saja ya. Seperti itu. Belum detail spesifikasi untuk ukuran pipanya, begitu saja belum ya, karena kita masih dalam proses tahap kajian di awal. Yang ketiga, ya, kita akan bicara tentang capacity and design. Ya, kapasitasnya berapa? Kita mau produksi berapa lot per hari, ya? Atau kemudian targetnya dalam setahun itu harus produksi berapa lot, gitu ya? Kemudian lot size-nya berapa? Kemudian desainnya bagaimana? Kita mau pakai batch atau mau pakai continuous, begitu ya? Kemudian nanti kaitannya nanti untuk proses desain dari apa namanya fasilitasnya, ya. Ini kaitannya dengan jumlah produk yang ingin kita deliver ke konsumen. Bagaimana menentukan capacity? Ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi hubungannya kita tidak bisa lepas dari analisis sebelumnya. Ya, kita sudah melakukan analisis market, gitu ya. Analisis market. Kita tahu market secara umum ukurannya berapa, gitu ya. Kemudian yang kita target berapa persen. Nah, dari berapa persen ini, kalau kita breakdown menjadi kebutuhan atau jadwal schedule produksi, itu mungkin bisa kita bagi, gitu ya. Kalau marketnya itu hitungannya dalam 1 tahun, maka kita bisa pecah dalam berapa bulan, kan begitu ya, atau dibuat per quarter, targetnya berapa, nanti bisa diturunkan kembali sampai hitungan per hari, ya, product activity per daily-nya itu seperti apa, begitu ya. Ini menjadi penting, gitu ya, untuk menentukan, oh, kapasitas yang saya butuhkan adalah sekian ton per hari, kan begitu ya. Jadi memang hitungan ini tidak bisa apa berdasarkan intuisi ya, tetapi kemudian memang harus ada hitungan di atas kertas atau menggunakan pendekatan matematis, gitu ya. Ini menjadi penting. Dan yang keempat, ya, kita bicara the supplies. The supplies ini adalah parts per parts yang memang mendukung aktivitas produksi, ya, spare parts, ya, kemudian material perkantoran, begitu ya, kemudian material-material lain pendukung untuk proses produksi. Ini menjadi penting, ya, termasuk mungkin raw material. Ini juga harus diperhatikan, ya. Justru malah raw material ini adalah bagian yang utama untuk memastikan memang supply-nya adalah aman, ya, seperti itu. Mungkin perlu dilihat kalau kita memang baru perusahaan pertama, ya, yang ada di dunia ini, gitu ya, atau di apa namanya, ya, teknologinya betul-betul baru, berarti memang kita akan melihat raw materialnya kita cari yang tersedia di secara natural, ya, atau yang tersedia di pasar, ya,
dilihat produksinya seperti apa, kemudian serapannya seperti apa. Coba nanti dianalisis begitu ya. Kalau kita membuat project dengan kapasitas tertentu, apakah ini memang bisa masih mendapatkan bagian raw material atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau memang ini bukan perusahaan yang pertama, mungkin kita akan mudah untuk mendapatkan raw material dengan cara melakukan koneksi atau kerjasama dengan beberapa vendor, kan begitu ya, yang sudah pernah memberikan atau pengiriman raw material ke perusahaan lainnya, ya seperti itu. Selanjutnya kita akan bicara location. Location ini menjadi penting karena ada beberapa produk yang memiliki karakteristik memang tidak bisa dijauhkan dari raw material atau tidak bisa dijauhkan dari pasar, ya. Jadi kita mau pilih yang mana pendekatannya? Mau close to the raw material atau close to the market, gitu ya. Ini pertimbangan yang penting. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang mutu dan kemudian kita akan berbicara tentang how to deliver the product to the consumer, gitu ya. Jadi ini jadi penting. Kalau misalnya seperti rencana untuk pembangunan CPO, ya tidak mungkin membangun CPO di tengah kota, ya. Kenapa? Berarti konsepnya adalah kita menggunakan close to the raw material. Kenapa? Karena CPO ini tidak bisa bertahan lama, ya. TBS hanya bertahan 24 jam untuk mendapatkan quality yang bagus, ya. Sementara kalau sudah lewat dari 24 jam, maka ALB-nya ya, atau asam lemak bebasnya, atau FFA atau free fatty acid-nya akan meningkat sehingga mutu dari CPO ini akan menjadi menurun. Praktis harganya akan drop dan kemudian ya tentunya kita akan merasakan kerugian, ya profitnya akan menurun. Oleh karena itu, kalau kita punya project untuk membangun CPO, maka ya kita mau tidak mau memilih pendekatan close to raw material, ya, mendekati hulu, gitu ya. Sementara kalau kita membuat bisnis model yang lebih bersifat hilir, ya, contoh misalnya convenience store misalnya, ya, ini tidak mungkin kemudian convenience store ini kita dirikan di hutan, gitu ya. Kenapa? Marketnya ada di kota semua, kan begitu ya. Kita dekat dengan kota. Jadi tidak mungkin kemudian kalau kita membuat swalayan, membuat toko serba ada ya, atau serba atau convenience store, ini harus disiapkannya memang close to the customer, ya. Jadi memang harus dibangunnya di dekat konsumen, dekat perumahan, begitu ya. Biasanya depan kompleks dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada toko-toko convenience store modern itu ya, seperti yang merah dan yang biru itu selalu berada di dekat pemukiman, ya, di depan komplek atau jalan masuk ke pemukiman, gitu ya. Kenapa? Karena memang dia berusaha mendekatkan diri pada customer, ya. Selanjutnya the layout, ya. Layout ini akan sesuai dengan poin ketiga, ya. Layout ini harapannya adalah tidak ada aktivitas yang akan satu menyebabkan disefisiensi, ya. Yang kedua tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga memang bisa memberikan optimalisasi dalam pemanfaatan resources atau facility availability of space, ya, dalam fasilitas tersebut, ya. Ini penting layoutnya. Mungkin kalau tidak dihitung ukuran 1 hektar merasa tidak cukup untuk membangun pabrik, begitu ya. Tetapi ketika kita melakukan efisiensi, kemudian pengaturan flow, begitu ya, kemudian desain yang memang compact, begitu ya, maka mungkin boleh jadi ukuran 500 setengah hektar, begitu ya, 5.000 meter persegi mungkin sudah cukup, ya, untuk kemudian dilakukan pembangunan pabrik untuk produksi yang sama. Jadi ini tergantung. Layoutnya sangat tergantung. Kalau kemudian metodenya kita menggunakan pendekatan batch, begitu ya, itu akan berbeda dengan pendekatan continuous, ya. Ini sudah pernah kita pelajari di tata letak penanganan bahan, ya. Jadi memang ini tidak mungkin kita jelaskan di kuliah ini, tapi ini nanti akan mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari pada perkuliahan tata letak dan penanganan bahan, ya, seperti itu. Selanjutnya the structures specification. Jadi memang kalau kita ingin menentukan, ya, membangun pabrik A, begitu ya, atau pabrik tertentu, begitu ya, memang kita harus tahu nih spesifikasi dari strukturnya seperti apa, begitu ya. Tingginya berapa meter, berarti kita harus menyiapkan fondasi dan kekuatan apa, begitu ya. Kalau flooringnya kita menggunakan mohon maaf, kalau
kita banyak menggunakan alat berat gitu ya, berarti flooringnya harus menggunakan ya konkrit yang tebalnya sekian, kemudian dilapisi dengan epoksi misalnya. Kemudian masalah penerangan ya, ini harus ada spesifikasinya. Dengan luasan gudang sekian ratus meter persegi begitu ya, itu harus diterangi dengan lampu berapa lumen misalnya. Ini harus detail begitu ya, sehingga nanti kenyamanan kerja, resiko kecelakaan kerja juga semakin menurun gitu ya, atau mungkin ya sebisa mungkin zero defect gitu ya, atau zero accident dan sebagainya. Ini menjadi penting. Terakhir ya, the raw material and their sources ya. Jadi memang ini spesifik ya. Tadi nomor 4 supplies lebih kepada ke supporting system, dan nomor 8 adalah raw material and their sources. Jadi memang sumber daya yang memang spesifik harus kita perhitungkan untuk raw material gitu ya. Oke, ini beberapa yang harus dipilih begitu ya dari berbagai macam opsi gitu ya, agar nanti memang kita secara teknis mampu melaksanakan dengan baik gitu ya, kalau memang proyek ini akan dilaksanakan. Selanjutnya ya, kita harus mendefinisikan beberapa hal begitu ya dalam analisis teknis ini. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan quantity and quality ya dari produk atau services yang kemudian akan kita produksi atau yang sudah kita tetapkan di awal tadi ya. Jadi harus didefinisikan dengan detail. Kuantitinya berapa gitu ya. Ini nanti akan masuk dalam perencanaan produksi. Kemudian quality-nya seperti apa? Quality ini didapatkan dari riset pasar ya. Preference dari calon customer kita itu akan kita teliti, akan kita refine gitu ya. Kemudian kita akan terjemahkan dalam produk gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika memang produk ini dirilis ke pasar, itu match dengan keinginannya konsumen ya. Kalau sudah sesuai dengan keinginan konsumen, seharusnya secara teoretik memang produk kita akan laris di pasaran. Yang kedua, kita harus menjelaskan atau mendefinisikan berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, baik untuk yang sifatnya skilled labor ya, atau memang yang bersifat pekerja kasar ya, atau unskilled labor ya. Jadi memang ini harus diperhitungkan. Kalau kita mau buat pabrik CPO, berapa yang dibutuhkan untuk sebagai operator pengawas di mesin? Berapa kemudian yang harus dijadikan pegawai untuk mengatur perencanaan produksi? Berapa pegawai yang disiapkan sebagai security? Berapa pegawai yang harus disiapkan bla 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 dan sebagainya? Ya, sangat banyak sekali. Berdasarkan dari activity tadi ya, flow proses produksinya itu nanti akan bisa di breakdown ya. Dari kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai finish good ya. Kemudian bisa dikirim kan begitu ya. Nah, dari setiap activity itu kemudian ketahuan kebutuhan tenaga kerjanya berapa ya. Seperti itu. Yang ketiga, utilities required ya. Jadi memang kebutuhan utility-nya. Utility-nya apa saja? Misal begitu ya. Masalah listrik, penerangan ya, kemudian sumber airnya. Kalau di pabrik CPO air butuh banyak kan begitu ya. Ada perebusan, ada pencucian dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya si pemilik perusahaan ini, kalau rekan-rekan mahasiswa pernah datang ke pabrik sawit, itu biasanya ada kolam gitu ya dekat pabrik ya. Bukan kolam limbah tapi kolam air ya, kolam tampungan hujan. Itu digunakan sebagai cadangan air ya. Ini penting gitu ya untuk mendukung proses produksi yang lancar. Berikutnya kita harus mendefinisikan bagaimana cara kita untuk melakukan penanganan terhadap limbah. Waste disposal metodenya seperti apa? Kita harus definisikan terlebih dahulu jenis limbahnya yang mungkin akan muncul dari proses produksi yang kita lakukan. Padat, cair, gas, dan sebagainya. Kemudian pendekatan untuk penanganannya seperti apa. Ini menjadi penting. Ya. Selanjutnya adalah transportation necessary. Ya. Jadi memang kebutuhan transportasi yang memang penting untuk aktivitas produksi ini. Ya. Masalah pengiriman, kemudian memastikan raw material sampai di pabrik dan sebagainya. Ya, kemudian metode distribusinya juga perlu diperhitungkan. Kemudian jenis armadanya yang digunakan juga perlu diperhitungkan. Ya. Penting seperti itu. Yang berikutnya, apa yang harus kita sediakan, begitu ya? Nah, yang perlu kita sediakan adalah pada saat studi analisis teknis ini, yang paling penting adalah kita menyediakan perhitungan secara total, ya, pembangunan proyek ini ya. Jadi proyek cost-nya itu berapa totalnya, dari mulai perencanaan gitu ya, kemudian sampai pembangunan, sampai commissioning gitu, sampai kemudian fasilitas ini bisa running well begitu ya.
Ini harus kita hitung dalam analisis teknis, gitu ya. Sehingga memang pekerjaannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Bagaimana cara menghitung total cost-nya? Ya, kita buat sedetail mungkin ya. Biaya untuk perencanaan. Ini biasanya bayar konsultan kan begitu ya. Dari konsultan, kemudian butuh berapa nominalnya berapa ratus juta begitu. Biasanya kalau perencanaan itu sebesar 5 sampai 10% gitu ya dari total project yang akan kita bangun. Ya, contoh misalnya kalau estimasi pembangunan pabrik CPO itu senilai 300 miliar, ya 10%-nya berapa ya gitu. Itu sebagai bagian dari nominal perencanaan. Ya. Kemudian enumerasi dari major items of capital cost ya. Jadi biaya modal secara totalnya dihitung ya. Kira-kira berapa persen ini kan jadi yang harus kita bayar gitu ya. Ini fungsinya nanti akan menjadi input di financial analysis ya. Sehingga nanti pada saat perhitungan analisis finansial sudah mendapatkan input dari analisis teknis bahwa yang dibutuhkan untuk proses pembangunan adalah sekian gitu ya. Ini bagian dari investasi ya. Kemudian kita melakukan list down ya secara detail gitu ya. Dan terkait dengan estimated production dan overhead cost ya. Jadi kita mungkin perlu membuat semacam schedule production ya, estimasi sih, tetapi ini menjadi skenario yang penting untuk dapat memperhitungkan analisis finansial nanti ya. Kemudian kita hitung overhead cost-nya berapa per bulan atau per quarter atau kemudian per tahun ya. Sehingga memang ini nanti akan muncul tampilan ini loh biaya yang kemudian dibutuhkan untuk menjalankan proyek ini ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada satu hal yang kemudian perlu kita menjadi pertimbangan atau perlu kita pertimbangkan begitu ya. Ini kaitannya adalah dengan kita harus waspada terhadap perkembangan teknologi gitu ya, atau perkembangan pada industri yang sedang kita upayakan atau sedang kita usulkan. Kenapa? Karena jangan sampai teknologi yang kemudian kita usulkan untuk membangun proyek ini sifatnya cukup agresif atau perkembangannya cepat gitu ya. Karena mungkin nanti akan mempengaruhi pada aspek komersial dan teknikal kesehatan proyek yang kita usulkan gitu ya. Contoh misalnya yang cukup pesat itu adalah komputer begitu ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan atau kapasitas dalam mengajar inovasi yang dilakukan dalam industri komputer, saran saya jangan masuk ke dalam bisnis itu ya. Kita harus punya kemampuan untuk mendevelop inovasi tersebut gitu ya, sehingga speed dari perjalanan bisnis ini bisa menyamai dengan para rivalnya begitu ya. Jangan sampai teknologi ini begitu kita dapatkan begitu ya, kita mau produksi, kita sudah kalah dengan teknologi yang lain. Mau tidak mau kita pasti akan kolaps gitu ya. Karena ini akan mengganggu kesehatan bisnis kita, baik secara komersial maupun secara teknikal ya. Kita belum selesai produksi ini, belum mencapai market maksimum gitu ya yang kita targetkan. Kemudian muncul teknologi baru yang kita belum bisa mengejar itu. Kita pasti akan tergopoh-gopoh gitu ya. Kita akan kesulitan untuk mengejar itu, sehingga ini akan mempengaruhi pada kesehatan finansial dan kesehatan teknis yang kemudian kita lakukan di perusahaan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya kita dapat melakukan uji coba ya, trial dalam penyusunan analisis teknis ini dalam sesi praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.